Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di kalkulus lanjut dan aljabar linier. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari turunan dalam ruang dimensi n. Nah, kalau di video sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai fungsi dari dua variabel atau lebih. Nah, sekarang kita masuk di subbab berikutnya, yaitu mengenai turunan parsial, di mana ketika ada suatu fungsi f yang memiliki dua variabel bebas, yaitu variabel x dan y, dan jika nilai y-nya ini adalah dijaga konstan, maka nilai y itu sama dengan z0. Sehingga fungsi tersebut yang memiliki dua variabel x dan y itu menjadi fungsi yang memiliki variabel x, y0, karena y sama dengan y0 tadi adalah fungsi satu variabel x. Dan turunannya itu adalah di x sama dengan x0, disebut turunan parsial f terhadap x. Jadi maksudnya di sini adalah apabila suatu fungsi itu hanya kita turunkan terhadap variabel x, maka nilai y-nya itu adalah dianggap konstan, yaitu nilai y sama dengan nilai y0, atau nilai y-nya itu disebut dengan konstantanya. Sehingga turunannya itu hanya terhadap suatu fungsi x, y yang memiliki dua variabel tadi terhadap variabel x saja. Dengan syarat tadi, yaitu nilai y-nya dijaga konstan atau nilai y-nya sama dengan y0. Nah, sehingga jika f itu adalah fungsi yang memiliki dua variabel, yaitu variabel x, y, maka turunan parsialnya dari fungsi tersebut terhadap variabel x pada titik a, b adalah fungsi x a, b, yaitu dengan menggunakan pendekatan atau limit di sini adalah h yang mendekati 0. Maka menjadi limit f a plus h, b dikurangi f a, b dibagi dengan h. Nah, ini merupakan suatu teorema ataupun rumus yang sudah teman-teman dapatkan di SMA dulu ya. Nah, kemudian kebalikannya, apabila turunan parsial dari suatu fungsi yang memiliki dua variabel x, y itu kita turunkan terhadap variabel y pada titik AB, maka di sini adalah fy a, b, karena kan kita menurunkan terhadap y ya, maka di sini ada fy itu dengan menggunakan limit atau pendekatan h mendekati 0 sama, yaitu f a, b plus h min f a, b dibagi dengan h. Jadi bedanya itu hanyalah yang pertama terhadap variabel x, kemudian yang kedua adalah terhadap variabel y, yaitu fx dan fy. Nah, sehingga pada video sebelumnya kita sudah mengenal ya fungsi dua variabel f yang memiliki dua variabel x, y ini itu sama dengan z. Dan umumnya digunakan penulisan seperti pada kotakan berikut. Yaitu di sini kita mengenal fx, x, y atau fx di sini merupakan turunan parsial dari suatu fungsi yang memiliki dua variabel x, y itu sama artinya dengan dou z per dou x. Jadi maksudnya dou z per dou x di sini adalah turunan parsial dari fungsi z atau fx, y tadi yang kita turunkan terhadap variabel x. Nah, yang kedua itu ada dou z per dou y. Ini merupakan turunan parsial dari fungsi z atau fx, y tadi yang kita turunkan terhadap variabel y. Nah, jadi bedanya itu adalah yang pertama, dou z itu adalah suatu fungsi yang memiliki dua variabel bebas yaitu x, y, kita turunkan terhadap variabel x, dan kemudian yang kedua adalah dou z-nya itu kita turunkan terhadap variabel y. Gitu.
Nah, selanjutnya untuk notasi dari turunan parsial pertama dari fungsi dua variabel adalah sebagai berikut. Nah, jika Z sama dengan F, X, Y, ya, atau fungsi yang memiliki dua variabel, nah notasi untuk turunan parsial pertama dari fungsi dua variabel ini adalah sama ya di set sebelumnya tadi, yaitu kita mengenal Fx itu di mana Fx itu berarti adalah suatu fungsi yang kita turunkan terhadap variabel X gitu, atau kita sebut sebagai dou Z per dou X, atau kita sebut sebagai dou yang memiliki fungsi yaitu variabel X, Y, kita turunkan terhadap variabel X. Dan untuk notasi yang kedua adalah Fy, di mana adalah ketika ada suatu fungsi yang mengandung dua variabel X, Y, dan kemudian kita turunkan terhadap variabel Y, maka notasinya itu adalah dou F, X, Y, kita turunkan terhadap variabel Y atau dou Z terhadap dou Y. Gitu. Ini ya, ada Fx dan Fy. Dou Z dan dou X dan dou Z per dou X. Mohon maaf ya, dou Z per dou X dan dou Z per dou Y. Nah, simbol dou di sini merupakan simbol untuk turunan parsial dalam matematika. Jadi, ketika turunan parsial dari suatu fungsi yang memiliki dua variabel bebas yaitu X, Y, yang kita sebut sebagai Z, itu kita memiliki dua cara pandang. Di mana kalau kita mencari Fx ya, tadi apabila kita turunkan terhadap variabel X, maka kita pandang untuk variabel Y itu sebagai konstantanya. Sehingga yang kita diferensialkan itu hanyalah fungsi yang memiliki variabel X dan Y terhadap variabel X-nya saja. Nah, kebalikannya, apabila kita mencari Fy, maka kita pandangnya itu adalah X-nya itu sebagai konstanta. Sehingga kita diferensialkan untuk fungsi yang mengandung variabel X dan Y ini, kita diferensialkan terhadap variabel Y-nya. Jadi ada dua cara pandang tadi ya, sudah saya ulangin ya untuk Fx dan Fy. Ini. Nah, contohnya adalah tentukan Fx, yaitu ketika X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2, dan juga untuk Fy, yaitu ketika X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2, di mana fungsinya itu yang memiliki dua variabel yaitu X, Y, itu sama dengan X kuadrat Y plus 3Y pangkat 3. Nah, solusinya adalah sebagai berikut, di mana untuk Fx berarti kita turunkan fungsi ini terhadap variabel X, sehingga hasilnya itu adalah 2xy. Y-nya ini sebagai konstanta. Kemudian untuk 3y pangkat 3 di sini adalah 0, karena kan tidak ada variabel X di sana. Kita anggap sebagai konstanta, sehingga hasilnya itu adalah hanya 2xy. Lalu kita masukkan nilai X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2, sehingga jawabannya itu adalah 4. Nah, untuk Fy berarti fungsi ini, ya, fungsi Fx, Y ini kita turunkan terhadap variabel Y. Sehingga hasilnya di situ adalah Y kita turunkan menjadi 1 dikalikan dengan konstantanya X kuadrat, yaitu menjadi X kuadrat, ditambah dengan 3Y pangkat 3, kita turunkan menjadi 9Y kuadrat. Sehingga turunan dari fungsi yang memiliki dua variabel X, Y terhadap variabel Y di sini hasilnya adalah X kuadrat plus 9Y kuadrat. Atau kita sebut notasinya itu menjadi Fy. Sehingga ketika kita masukkan, yaitu nilai X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2, hasilnya itu adalah nilainya, range-nya atau hasilnya itu adalah 37. Begitu ya. Nah, sehingga di sini ketika Z-nya itu adalah suatu fungsi yang mengandung dua variabel X, Y, maka Fx-nya itu adalah dou Z per dou X ya. Ini sama seperti sebelumnya. Saya ulangi kembali. Jadi kita turunkan fungsinya itu hanya terhadap variabel X saja apabila dia Fx.
begitu. Dan apabila dia FY, berarti kita hanya menurunkan dari fungsi yang memiliki dua variabel ini hanya terhadap variabel Y saja. Atau dou F atau dou Z terhadap dou Y-nya. Nah, ini merupakan contoh yang kedua di mana kita disuruh mencari turunan parsial pertama dari suatu fungsi yang memiliki dua variabel X, Y, yaitu 2X kuadrat Y. Nah, yang pertama kita mencari turunan parsial pertama. Ya, turunan parsial pertama dari fungsi ini terhadap variabel X-nya dulu. Sehingga hasilnya di sini berapa? Karena kita turunkan terhadap variabel X, maka Y-nya pada 2X kuadrat Y itu kita anggap sebagai sesuatu yang konstan. Sehingga yang diturunkan di sini hanyalah 2X kuadratnya saja. Maka hasilnya berapa? 2X kuadrat Y kita turunkan terhadap variabel X-nya saja. Hasilnya adalah 4X Y. Y-nya dianggap konstantanya. Nah, kemudian parsial berikutnya adalah dou Z terhadap dou Y. Jadi sudah kita turunkan terhadap variabel X-nya dulu, dan yang selanjutnya kita turunkan terhadap variabel Y. Hasilnya di sini adalah 2X kuadrat, karena Y di sini kita turunkan menjadi 1 dikalikan dengan konstantanya yaitu 2X kuadrat, maka hasilnya adalah 2X kuadrat. Nah, ini merupakan turunan parsial pertama dari fungsi ini yaitu 2X kuadrat dan masing-masing sudah kita turunkan terhadap variabel X dan variabel Y. Nah, untuk contoh yang ketiga, yaitu kita disuruh mencari dou X kuadrat per dou X dikalikan dengan dou Y, kemudian dou kuadrat Z per dou Y dikalikan dengan dou X, lalu yang ketiga yaitu dou kuadrat Z per dou X kuadrat, dan yang terakhir adalah dou kuadrat Z per dou Z kuadrat. Dari suatu fungsi, berapa fungsinya? Yaitu yang memiliki dua variabel bebas, yaitu X, Y. Fungsinya itu adalah 2X kuadrat Y. Nah, langkah yang pertama yaitu ini merupakan turunan parsial tingkat tinggi. Jadi ada dua kali penurunan di sini ya, karena ada dou kuadrat di sini. Sehingga ini merupakan turunan parsial tingkat tinggi atau turunan keduanya. Jadi nanti kita mencari turunan keduanya. Nah, pada parsial tingkat tinggi secara umum itu prosesnya sama dengan turunan parsial pertama yang di tingkat 1. Namun kita turunkan 2 kali. Nah, sehingga nanti kita mengenal notasinya itu ada fxx, kemudian ada fyy, ada fxy, dan ada fyx. Nah, bedanya ini bagaimana, Bu? Nah, bedanya ini adalah ini merupakan turunan 2 kali. Jadi tadi kita sudah mengenal ada fx ya, ketika suatu fungsi itu kita turunkan terhadap variabel x. Nah, untuk fx xx ini adalah ketika fx itu kita turunkan lagi. Jadi sama tetap dengan variabel x-nya. Gitu. Jadi fxx ini merupakan turunan 2 kali. Jadi ketika tadi sudah kita dapatkan fx yaitu kita turunkan suatu fungsi atau suatu fungsi ya atau z yang mengandung variabel x dan y tadi terhadap variabel x-nya, lalu kita turunkan lagi tetap dengan menggunakan variabel x-nya gitu. Itu namanya fxx. Nah, untuk yang fyy itu sama. Jadi ketika tadi ada notasi fy yang di slide sebelumnya, kemudian kita turunkan lagi, tetap sama. Kita turunkan terhadap variabel y. Sehingga di situ ada dou kuadrat f terhadap dou y kuadrat, itu adalah turunan 2 kali setelah fy. Kemudian yang untuk fxx itu tadi sama dengan dou kuadrat f per dou x kuadrat. Jadi tadi kita hanya menurunkan sekali di fx, kemudian di fxx dan fyy ini kita turunkan 2 kali. Masing-masing sama terhadap x dan terhadap y. Nah, clear ya untuk fx dan fxx dan fy dan fyy. Kemudian yang kedua ada notasi yang disebut dengan fxy. Fxy ini adalah ketika tadi kita sudah mendapatkan fx ya, tadi di mana kita sudah menurunkan suatu fungsi f,
yang memiliki variabel X, Y, anggap aja ini contohnya, atau suatu fungsi Z, kita turunkan terhadap variabel X, dan kemudian hasilnya itu kita turunkan terhadap variabel Y. Jadi bergantian. Jadi setelah kita menurunkan dengan variabel X di fx tadi, dan untuk fx-y ini adalah kita turunkan dari hasil fx tadi, kita turunkan dengan variabel fy. Gitu. Nah, kalau di fx tadi kan sama ya, sama-sama kita turunkannya dengan variabel yang sama, yaitu variabel x. Nah, untuk fxy itu adalah bergantian. Jadi di yang pertama adalah terhadap variabel x dan yang di kedua adalah terhadap variabel y. Nah, untuk Fyx juga begitu. Kita berangkatnya dari Fy, yaitu suatu fungsi yang sudah kita turunkan terhadap variabel Y, kemudian setelah itu kita turunkan lagi, tapi berganti dia dengan variabel X. Makanya dia di sini disebut sebagai Fyx. Atau dou kuadrat F atau dou kuadrat Z di sini per dou X kali dengan dou Y. Kalau tadi kan cuma dou Y kuadrat ya, atau dou X kuadrat. Kalau ini ada dua, yaitu kita sudah menurunkan terhadap dua variabel. Yang pertama adalah variabel X, kemudian variabel Y, dan untuk yang Fyx itu yang pertama adalah variabel Y, kemudian variabel X. Nah, sehingga teman-teman bisa memperhatikan yang di kotakan ini. Gitu. Nah, bagaimanakah hasilnya? Untuk yang langkah pertama, yang jelas kita mencari dulu turunan parsial dari suatu fungsi dari Z ini terhadap variabel X-nya. Sehingga Y-nya kita anggap konstanta, sehingga hasilnya itu adalah 4X dikalikan dengan Y-nya. Kemudian yang parsial yang kedua, itu adalah ketika dari fungsi Z ini kita turunkan terhadap variabel Y-nya. Nah, ketika 2X kuadrat Y ini kita turunkan terhadap variabel Y, maka hasilnya itu adalah kita anggap 2X kuadrat Y ini sebagai konstanta, sehingga 1 dikali 2X kuadrat. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian di soalnya itu kita harus menurunkan 2 kali ya. Satunya terhadap variabel Y. Kalau tadi kan sudah dou X nih, dou Y terhadap dou X. Nah, kemudian kita turunkan, yaitu di dou kuadrat Z per dou X dikalikan dengan dou Y. Sehingga dari persamaan atau hasil ini, 4XY itu kita turunkan terhadap variabel Y. Sehingga hasilnya berapa? Y-nya itu menjadi 1, kita turunkan, dikalikan dengan konstantanya. Konstantanya itu 4X. Karena kan kita menurunkan terhadap variabel Y, sehingga X-nya itu kita anggap sebagai konstanta. Sehingga hasilnya adalah 4X. Ini merupakan dou kuadrat Z per dou X dikalikan dengan dou Y. Jadi sudah selesai ya, masing-masing sudah kita diferensialkan terhadap variabel X dan terhadap variabel Y. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah dou kuadrat Z per dou Y dikalikan dengan dou X. Jadi dari hasil 2X kuadrat ini, kemudian kita turunkan dengan variabel X ya sekarang, yaitu menjadi 4X. 2X kuadrat kita turunkan menjadi 4X. Jadi ini merupakan sudah hasil akhirnya, yaitu dou kuadrat Z per dou Y dikalikan dengan dou X. Jadi masing-masing sudah kita turunkan dengan variabel X dan dengan variabel Y dengan menggunakan turunan 2 kali. Nah, sehingga hasilnya ini ternyata adalah sama. Maka dou kuadrat Z per dou X dikalikan dengan dou Y tadi, jadi yang pertama adalah kita turunkan terhadap variabel X dulu, dan yang kedua adalah kita turunkan terhadap variabel Y, ternyata hasilnya itu adalah sama, yaitu sama-sama 4X dan 4X di sini. Sehingga ini sama ya untuk yang dua awal ini, yaitu ketika dou X dikalikan dengan dou Y itu sama dengan dou Y dikalikan dengan dou X gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, kita disuruh mencari dou kuadrat Z per dou X kuadrat, itu berarti kita mencarinya dari turunan pertama terhadap variabel X, namun kita turunkan lagi tetap variabel X. Karena apa? Karena di sini ada dou X kuadrat. Sehingga kita turunkan lagi menjadi berapa? Menjadi 4Y. Karena kan 4X kita turunkan 4 ya, dikalikan dengan konstanta menjadi 4Y. Dan kemudian yang kedua, itu adalah dou kuadrat Z per dou Y kuadrat, berarti kita turunkan 2 kali,
dari dou Z per dou Y ini, sehingga hasilnya ini adalah 0. Jadi kita turunkan terhadap variabel Y, karena dia tidak memiliki variabel Y, sehingga di sini adalah 0. Nah, semoga dapat dipahamin ya perbedaannya ini. Nanti silakan teman-teman diperhatikan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interpretasi geometrik dan fisik turunan parsial, di mana ada yang namanya kemiringan garis singgung dan laju perubahan. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Jadi ketika ada suatu grafik ya, ini sama di video sebelumnya, yaitu dia memiliki fungsi X, Y, memiliki dua fungsi variabel, mohon maaf, memiliki dua variabel bebas yaitu X, Y, yaitu 9 min 2X kuadrat min Y kuadrat masing-masing di akar semua. Dan bidang Y sama dengan 1, saling memotong dalam kurva seperti pada gambar. Nah, pertanyaannya adalah carilah persamaan parameter untuk garis singgung di X, Y, dan Z itu masing-masing di akar 2, kemudian di 1, dan di 2. Nah, apabila kita gambarkan, gambarnya adalah seperti ini, bidang Y dan garis L itu, gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah kurvanya, ya ini kurva akar 9 min 2X kuadrat min Y kuadrat itu adalah kurvanya ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua, garis Y sama dengan 1, Y sama dengan 1 yang berdiri ini ya, itu. Kemudian garis singgungnya itu adalah yang L ini. Jadi dia di sini, garis L-nya di sini adalah sama-sama saling memotong ya, baik di kurvanya gitu, dan juga di garis Y-nya sama dengan 1. Gitu. Jadi sama-sama memotong, yaitu garis L-nya itu memotong baik itu di kurva maupun di garis Y-nya sama dengan 1. Maka bidang Y dan garis L itu berada pada bidang sejajar bidang XY. Gitu ya, yaitu bidang Y dan garis L, garis singgung L-nya ini berpotongan di titik P. Titik P-nya. Nah, sehingga untuk kemiringan garisnya itu adalah turunan parsial dari fungsi dari Z ini atau F yang memiliki dua variabel X, Y itu terhadap X-nya. Karena kemiringannya itu terjadi pada bidang XZ. Nah, coba dilihat. Ini kan terjadi pada bidang XZ ya. Yang garis singgung L-nya ini kan terjadi kemiringan pada bidang X. Sehingga kemiringan garisnya itu adalah turunan parsial Z terhadap X-nya. Gitu. Sehingga kita turunkan di sini, yaitu dou Z per dou X. Nah, dou Z per dou X berarti suatu fungsi Z ini kita turunkan terhadap variabel X. Nah, itu adalah dou Z per dou U dikalikan dou U per dou X. Kenapa di sini kita menggunakan U? Karena ini soalnya ini dia itu di dalam akar. Jadi makanya kita perlu U. U di sini berapa? Kita menggunakan aturan rantai. Di mana aturan rantai itu adalah jika U sama dengan 9 min 2X kuadrat min Y kuadrat. Gitu. Karena kan di sini ada di dalam akar, jadi kita tidak bisa langsung. Makanya di sini kita menggunakan aturan rantai di mana dou Z per dou X itu sama dengan dou Z per dou U dikalikan dengan dou U per dou X-nya. Nah, maka Z-nya itu sama dengan U pangkat setengah kan, karena kan tadi U-nya ini dipangkatkan setengah, kemudian dou U per dou X berarti kita turunkan U-nya ini terhadap X. Tinggal berapa? Tinggal min 4X kan, karena ini kan habis ya kan, 9J-nya ini habis, tinggal min 4X. Dan kemudian yang kedua adalah kita turunkan Z-nya. Kita turunkan Z terhadap variabel U. Z-nya berapa? Sama dengan U pangkat setengah, sehingga kita turunkan menjadi setengah U pangkat min setengah. Gitu. Nah, sehingga hasil akhirnya dou Z per dou X ya, agar kita mengetahui berapakah kemiringan garisnya, itu yaitu setengah U pangkat min setengah tadi dikalikan dengan min 4X. Itu ya, karena tadi kita mencari kemiringan garisnya yang merupakan turunan parsial dari fungsi Z itu terhadap fungsi X. Karena apa? Karena kemiringan itu terjadi pada bidang X dan bidang Z. Ini.
Nah, apabila kita gambarkan, tadi ada bidang X dan bidang Y, kemudian ada garis yang menyinggung L, ya kan? Seperti ini. Maka dari itu, kemiringan yang tadi terhadap X dari fungsi Z. Kan seperti ini ya, ini Z-nya hadap ke atas, ini untuk X-nya, ini adalah garis L-nya, garis yang menyinggung. Nah, kemudian untuk kemiringan garis M-nya, yaitu dou Z per dou M, dou X ya. Nah, tadi kan sudah ada ya, dou Z per dou X gitu, untuk kemiringan garisnya, sehingga dikalikan tadi setengah, dikalikan dengan 9 min 2x kuadrat min y kuadrat, dikalikan pangkat min setengah, dikalikan dengan min 4x. Ini hasilnya dari slide sebelumnya. Terus kemudian, untuk kemiringan garis di titik P, yaitu tinggal kita memasukkan nilai X dan Y-nya itu, yaitu X dan Y-nya itu kan ada di akar 2 dan 1 ya. Ini kan ada akar 2, 1, 2. Berarti ini X, ini Y, dan ini Z-nya. Sehingga kita masukkan di kemiringan garis ini, tadi kan kemiringan garis itu kan dia berpotongan di titik P, ya kan, di titik P di sini. Nah, makanya kita masukkan, yaitu nilai X-nya itu adalah akar 2, dan Y-nya itu 1. Nah, langsung saja ketika teman-teman masukkan itu nanti ketemu M-nya, kemiringan garisnya itu adalah min akar 2. Silakan teman-teman coba, gitu. Nah, selanjutnya adalah kita mencari persamaan parameter garis singgung dengan suatu gradien yang sudah diketahui. Nah, kan pada akhirnya kan kita mencari persamaan parameter si garis singgungnya kan, garis singgungnya L ini. Nah, dari gradien yang diketahui tadi, di mana kan M sudah diketahui, yaitu M-nya sama dengan min akar 2. Nah, persamaan garis singgungnya bagaimana? Ini rumusnya. Z min Z0 sama dengan M dikali X min X0. Nah, Z0-nya ini kita masukkan, yaitu min 2 yang dari soal. Kita masukkan min 2, ya. Ini kan X, Y, Z. Kemudian, M-nya itu kita masukkan min akar 2. Untuk X0-nya itu adalah akar 2. Sehingga Y-nya itu sama dengan min akar 2X. Itu kan kita masukkan sehingga menjadi persamaan garis singgung seperti ini. Ini adalah persamaan garis singgung yang L. Gitu. Nah, kemudian kita masukkan. Pada saat X-nya sama dengan 0, itu Z-nya sama dengan berapa? 4. Dan kebalikannya, pada saat Z-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 2 akar 2. Sehingga kita kembali pada materi sebelumnya, yaitu pada materi vektor. Di mana untuk mencari vektor garis L, garis singgung L ini adalah selisih dari 0, selisihnya yaitu 0 dikurangi dengan min 2 akar 2, ya kan? 0 dikurangi dengan 2 akar 2, dan satunya 4 dikurangi dengan 0. Sehingga vektor L-nya di sini yaitu besarnya berapa? Min 2 akar 2,4. Maka vektor L dapat ditulis adalah dia memiliki besaran min 2 akar 2, kemudian Y-nya itu adalah 0, dan Z-nya itu adalah 4. Dan dapat disederhanakan dengan dibagi dengan 2 akar 2, sehingga menjadi vektornya itu menjadi X-nya memiliki nilai atau besaran min 1, Y-nya 0, dan Z-nya itu adalah akar 2. Nah, ini ya ketika kita gambarkan tadi adalah 0,4 ya kan, 0,4, satunya 2 akar 2,0. Kemudian masing-masing kita kurangi untuk mencari vektornya, selisihnya yaitu 0 dikurangi 2 akar 2 dan 4 dikurangi 0, dapatlah vektornya seperti ini. Ini adalah X dan Z ya, sehingga Y-nya itu berapa? Y-nya kan 0, karena kan dia pada bidang X dan Y. Sehingga hasilnya yang di akhir itu adalah vektornya min 1, 0, dan akar 2. Nah, bagaimana persamaan parameternya? Yaitu yang di soal pertama yaitu akar 2, 1, dan 2 X, Y, Z-nya. Kemudian kita masukkan hasil akhir ininya yaitu min 1, 0, dan akar 2. Gitu ya, karena ada T ya, karena di sini ada persamaan parameter. Terhadap T, sehingga masing-masing kita kurangi ya, akar 2
dikurangi dengan min 1 menjadi akar 2T, kemudian 1, 2 min akar 2T. Sehingga persamaan parameternya untuk garis singgung L itu adalah X-nya sama dengan akar 2 plus T, Y-nya itu sama dengan 1, dan Z-nya itu sama dengan 2 min 2 akar 2T. Nah, silakan teman-teman dipahamin lagi. Begitu. Nah, saya lanjut di soal atau di pembahasan turunan parsial lagi. Di mana di sini ada fungsi Z yang memiliki dua variabel bebas yaitu X dan Y, yaitu X kuadrat dikalikan dengan sin X Y kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah silahkan dicari dou Z per dou X dan dou Z per dou Y-nya. Nah, solusi yang pertama yaitu untuk dou Z per dou X. Jadi kita turunkan terhadap variabel X, ya. Jadi kita menggunakan di sini ini X kuadrat dikalikan dengan ini, ya ini merupakan menggunakan rumus turunan perkalian ya, yaitu U aksen V ditambahkan dengan U V aksen. Gitu. Jadi U-nya ini adalah X kuadrat, kemudian turunannya dari ini adalah turunan dari sin XY kuadrat, dan satunya itu adalah sin XY kuadratnya, turunannya kebalikannya, karena kan tadi U V aksen ditambahkan dengan U aksen V. Gitu. Jadi yang pertama yang diturunkan adalah sin XY kuadratnya, yang kedua yang diturunkan adalah X kuadratnya. Sehingga hasilnya X kuadrat turunan dari sin di sini adalah cos ya, cos XY kuadrat. Dan jangan lupa di sini bisa kita keluarkan lagi. Ini tetap masih ada turunannya, yaitu turunan dari XY kuadrat. Ini ya, kita keluarkan lagi. Gitu. Kemudian ini tetap yaitu sin XY kuadrat turunan dari X kuadrat yaitu 2X. Nah, ketemu hasilnya X kuadrat dikalikan dengan cos XY kuadrat. Nah, ini turunan dari XY kuadrat terhadap variabel X di sini berarti dimasukkan berapa hasilnya? 1 dikalikan Y kuadrat kan? Karena kan ini X-nya diturunkan 1 gitu kan. Kemudian ini tinggal dimasukkan. Jadi hasil akhirnya yaitu X kuadrat Y kuadrat cos XY kuadrat ditambahkan dengan 2X sin XY kuadrat. Nah, itu tadi untuk dou Z per dou X. Nah, bagaimana dengan dou Z per dou Y gitu? Berarti kita turunkan terhadap variabel Y di sini. Nah, sama dengan menggunakan rumus U aksen V ditambahkan dengan UV aksen sehingga X kuadrat, kemudian kita turunkan sin XY kuadrat ini terhadap DY, dan satunya yang kita turunkan itu adalah yang X kuadratnya. Nah, X kuadrat kita turunkan ini menjadi cos XY kuadrat. Nah, jangan lupa ini masih ada yang bisa kita turunkan, yaitu XY kuadrat. Kita turunkan terhadap Y. Gitu kan? Kita turunkan terhadap Y. Berapa hasilnya? Di sini adalah 2Y. 2Y dikalikan dengan X-nya kan, sehingga 2XY. Gitu. Nah, ini hasilnya sudah 0 ya, karena sin XY kuadrat dikalikan dengan X kuadrat ini terhadap Y kan dia tidak ada variabel Y-nya, sehingga ini 0. Sehingga tinggal di ruas ini saja, yaitu X kuadrat dikalikan dengan cos XY kuadrat. Ini kita ingat ya, tadi sudah kita turunkan terhadap variabel Y, hasilnya adalah 2XY, dan hasil akhirnya adalah 2X pangkat 3Y cos XY kuadrat. Begitu. Silahkan teman-teman dipahami lagi. Nah, sekarang yang terakhir kita masuk di turunan parsial tingkat tinggi. Tadi yang sudah kita bahas ya, ada fxx, ada fyy, ada fxy, dan ada fyx. Semoga teman-teman tidak lupa ya dengan penjelasan sebelumnya tadi. Nah, kita langsung pada soal. Jadi cari keempat turunan parsial dari fungsi fxy sama dengan x, e, atau eksponensial pangkat y min sin X per Y ditambah X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, keempat turunan parsial itu berarti apa aja? Ya fxx, fyy, fxy, dan fyx. Gitu kan? Nah, ini contohnya jawabannya ya. Jadi soal tadi ini yang
XY yang fungsi awalnya tadi, begini kan, kita jabarkan, jadi sin X per Y itu bisa kita pecah menjadi sin X dikalikan dengan 1 per Y kan ini, itu. Nah yang pertama, yang kita cari adalah FY atau turunan dari fungsi ini terhadap variabel Y, gitu ya, atau di sini disebut dengan F aksen Y atau FY. Nah berapa hasilnya? Di sini dengan menggunakan aturan U aksen V ditambah UV aksen ya, kita turunkan, ini sama E, X dikalikan dengan E pangkat Y, ini jangan lupa FY ini adalah turunan dari fungsi ini terhadap variabel Y. Kemudian ini X untuk cos XY ini tetap sama ya, cos XY ini, kemudian karena dia adalah masih bisa dipecah lagi, sehingga min 1 tadi ya cos X per Y min 1 dikalikan dengan Y pangkat min 2. Jadi sin tadi kita turunkan menjadi cos ya, menjadi cos, tetap cos X per Y, kemudian per Y-nya ini bisa kita turunkan lagi menjadi berapa kita turunkan? Min 1 Y pangkat min 2 gitu kan. Terus kemudian X pangkat 3 Y kuadrat itu bisa kita turunkan terhadap variabel Y menjadi berapa? Ditambah 2 Y dikalikan dengan X pangkat 3. Kan X pangkat 3-nya kan dia nggak berubah ya, gitu. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dan kemudian apabila kita ingin menurunkan 2 kali, yaitu untuk mencari FYY tadi ya, tadi kan kita sudah mendapatkan FY ya, untuk yang FYY berarti kita turunkan lagi, fungsi FY ini kita turunkan 2 kali ya, menjadi FYY ini. Nah, kita menggunakan rumus ini, U aksen V ditambah U dikalikan dengan V aksen. Jadi kita turunkan XY, X dikalikan dengan E pangkat Y ditambah dengan ini kan U-nya ya, ini U-nya, ini V-nya, sehingga kita turunkan ini U, ya kan, kemudian U aksen, kita masukkan, jadi ini adalah U aksen V ditambah U V aksen, dari sini ya, dari bilangan ini, ditambah 2X pangkat 3. Sudah habis kan nilai Y-nya, tadi kan 1 ya, diturunkan terhadap Y kan tinggal 1 dikali 2X pangkat 3. Nah, jadi ini. Nah, ini harus kita kerjakan nih. U aksennya, U aksen V dan U V aksen. Ini kan sudah kita turunkan ya masing-masing, U-nya dari ini, V-nya dari ini menjadi U aksen, ini menjadi V. Nah, hasilnya terakhir adalah seperti ini. Ini adalah FYY. Gitu. Dan kemudian bagaimana apabila kita mencari FYX ya kan, berarti FYX kan, berarti FYX yang ini. Berarti turunan dari fungsi ini tadi, turunan dari fungsi ini tadi, yang hasil pertama ini tadi kita turunkan terhadap variabel X. Ya kan? Tadi kita sudah paham ya bahwa FYX ini berarti dari FY kita turunkan lagi dengan variabel X. Sehingga hasilnya ini ya kan, hasilnya ini tadi F aksen Y kita turunkan terhadap variabel X. Hasilnya adalah seperti ini. X pangkat Y, X-nya 1 ditambah, ini tetap menggunakan UV ya, U aksen V dan UV aksen ya, kemudian yang belakangnya itu terhadap variabel X sehingga menjadi 6X kuadrat, tinggal dikalikan Y-nya karena dia konstanta, hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini adalah negatif ya, negatif. Karena kan cos diturunkan menjadi min sin gitu kan. Nah, bagaimana dengan Fxx dan juga dengan Fxy? Nah, teman-teman bisa mencari sendiri. Nah, sekian dari video untuk turunan parsial. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.